Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Hedi Praitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Setiap malam Jumat kita selalu menjumpai pemirsa sekalian dengan kajian-kajian istimewa, dan kajian ini masih bersama oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berdua pakai belangkon, ini keturunan Jawa ini berarti Pak. Oh begitu ya? Iya. Maksudnya diekspresikan dalam bentuk busana. Busana. Oh ya, baik. Khawatir nggak diakui orang Jawa. Oh begitu. Dan ada kaitannya ini topik kita meneruskan yang kemarin. Soalnya banyak orang yang masih penasaran soal orang Jawa yang keturunan dari Nabi Ngismangil. Ismangil atau Ngismangil ya? Ismangil. Ismangil ya, Ismangil atau Nabi Ismail, yang dari Prabu Sarkil kemudian turun ke Prabu Ajisoko, kemudian menurunkan orang-orang Jawa. Nah, ada yang masih penasaran ini soal, kita bahas soal ini Ustaz. Bagaimana kelanjutannya ini? Ya, baik Pak Edi. Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini sebetulnya ini agak berat karena ini berkaitan dengan kajian yang sifatnya antropologis. Bahkan ada kaitan juga dengan kajian historis, bahkan juga teologis. Hanya saja kita harus menjelaskan ini secara lengkap kepada para pemirsa supaya tidak ada pemahaman yang keliru berkaitan dengan topik yang sedang kita bicarakan. Tema kali ini sebetulnya masih ada kaitan dengan pembahasan kita pada pekan yang lalu. Yang kita bahas adalah tokoh sentral yang bernama Ajisoko. Atau dalam tradisi Sunda, nama ini dikenal dengan sebutan Ajisaka. Jadi istilah Ajisoko ataupun Ajisaka itu hanya dialek menurut bahasa masing-masing. Tradisi Jawa, tradisi Sunda sebetulnya ada keterkaitan. Bahkan kalau kita merujuk pada penelitian Profesor Ayu Sutarto, beliau menjelaskan bahwa Jawa Timur itu ada sekitar 12 subkultur. Jawa Timur saja, Provinsi Jawa Timur itu mengenal 12 subkultur sebagaimana riset yang dilakukan oleh Profesor Ayu Sutarto. Beliau sudah almarhum, tapi yang menarik dalam penelitian beliau, ketika bicara mengenai Jawa Timur, salah satu subkultur itu adalah subkultur Tengger. Oh, suku Tengger. Jadi suku Tengger itu bagian dari antara subkultur yang ada di Jawa Timur. Mengenal kisah, mengenal tradisi berkaitan dengan tokoh yang disebut Ajisoko. Dan kalau kita cermati, memang ada pembuktian secara kebahasaan, secara linguistik dari tradisi bahasa Jawa kuno. Karena kalau orang Tengger sendiri ketika menyebut Ajisoko itu bukan Ajisoko tapi Ajisaka. Dan itu merupakan pelestarian dari bahasa Jawa kuno. Karena ciri bahasa Jawa kuno itu menggunakan A, bukan O. Oh, bukan kuno. Kita ya? Kalau menyebut Jawa kuno itu sebetulnya kurang tepat. Oh, harusnya kuna. Seharusnya yang benar adalah Jawa kuno. Karena bahasa Jawa era itu menggunakan vokal A, bukan O. Itulah sebabnya kalau kita menyebut mangkang, kalau kita menyebut mongko. Dan kalau saya ambil contoh misalnya di dalam Kakawin Sotasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, itu misalnya beliau memberikan sebuah pernyataan yang ada kaitan dengan konsep kenegaraan kita. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya. Itulah sebabnya dalam teks yang lebih lengkap beliau berkata, Mangkang Jinatwa Kalawan Siwa Tatwa, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah itu adalah bahasa Jawa kuno. Tidak muncul huruf O, tapi semua A. Mangkang Jinatwa, Kalawan Siwa Tatwa, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Kira-kira Pak Edi tahu maksudnya? Dulu ingat saya, sekarang lupa. Mangkang itu kalau bahasa Indonesia maka. Maka.
Jinatua intisari dari Jina. Itu nama lain dari Buddha. Orang Jepang menyebut bahasa kita dengan sebutan Zen. Zen Buddhism. Zen. Mangkang Jinatua, maka intisari dari Jina. Kalawan siwa tatua, dan intisari dari siwa. Tunggal satu. Bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Tanhana dharma mangrua, karena tidak ada dharma atau kebenaran yang mendua. Tanhana, ini bahasa Jawa kuna. Sedangkan kalau kita menyebut tan ono, karena tidak ada. Jadi istilahnya tanhana dharma mangrua, artinya tidak ada kebenaran yang mendua. Ini kita mencoba untuk masuk ke lorong waktu di zaman era kuno. Itulah bahasa Jawa kuna yang kita kenal. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Aji Saka itu tokoh sentral dalam tradisi Jawa, maka kita mencoba untuk menelusuri. Sebetulnya ini bagian dari konteks studi yang disebut mitos genealogis. Ini saya harus bicara seperti ini supaya orang paham. Kalau ada penyebutan istilah mitos genealogis, tentu saja ini berlaku bagi semua. Bukan hanya dalam konteks Jawa, tapi juga dalam konteks Arab, dalam konteks Cina, dalam konteks Ibrani, dalam konteks tradisi Mesir, dan semua suku bangsa itu bisa dikaji dalam studi yang disebut mitos genealogis. Apa itu makna dari mitos genealogis? Mitos itu kan sesuatu yang negatif, sesuatu yang cerita rekaan, sesuatu yang hanya merupakan rekaan, hayalan, dan sebagainya. Itu yang selalu disematkan dalam konteks mitos. Tapi sebenarnya ini sesuatu pemahaman yang keliru. Tapi kalaupun dipaksakan dengan makna negatif, itu harus berlaku bagi semua. Sedangkan genealogis itu kalau bahasa kita sekarang itu sama dengan nasab. Kalau bahasa umumnya. Keturunan gen ya. Gen, genos. Itu bahasa Arabnya sama dengan nasab. Jadi mitos mengenai nasab itu berlaku bagi semua bangsa. Kalau ini diterapkan hanya Jawa, itu sangat-sangat impossible. Kecil ya. Arab, tradisi Arab juga mengenal mitos genealogis. Ibrani, Israel. Tradisi Israel, tradisi Ibrani juga mengenal mitos genealogis. Itulah sebabnya kalau kita belajar bahasa Ibrani, kita mengenal sebutan Toledot. Silsilah. Silsilah yang dapat kita baca di dalam kitab Taurat sekarang, itu kan sebetulnya produk era belakangan. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa dengan sang tokoh itu sendiri, jaraknya antara data silsilah itu dengan peristiwa itu sendiri sangat jauh. 1000 tahun lebih itu. Itulah sebabnya kita mengenal tokoh Abraham. Abraham hidup tahun berapa? Sedangkan silsilah Abraham dari tokoh A, B, C, D, dan seterusnya, itu baru dibukukan pada masa yang sangat belakangan. Dan dokumen yang tertua yang sampai kepada kita, itu abad ketiga sebelum Masehi. Yang kita kenal dengan sebutan The Dead Sea Scrolls. Jadi sekali lagi, kalau ini dikatakan sebagai mitos genealogis, ya memang begitu faktanya. Termasuk kalau saya harus jujur mengatakan, apa yang tertulis dalam kitab suci sekalipun, itu juga bagian dari mitos sebetulnya. Kalau kita bicara dalam konteks sekuler. Kalau tidak dikaitkan dengan iman ya. Nanti kalau saya bicara dalam konteks ini dikatakan ini berarti sudah menyimpang dari ajaran Islam. Itu kemarin kan juga dibawakan oleh si perempuan yang hafid kemarin itu. Dia mengatakan Ibrahim itu kisah mitos. Nabi Nuh, Nabi Musa, dan seterusnya. Ya, karena dia bicara dalam konteks tradisi sekuler. Tidak dikaitkan dengan keyakinan. Masalahnya kalau itu dikaitkan dengan keyakinan, semua harus dalam konteks keyakinan. Tradisi Jawa juga ada keyakinan. Tradisi Arab juga ada keyakinan.
tradisi Yahudi juga ada keyakinan. Kalau semua berpatokan pada keyakinan, selesai sudah. Iya toh? Iya, nggak usah Masalahnya ini yang satu dikatakan itu legenda karena tidak dikaitkan dengan keimanan, sedangkan yang satu dianggap sebagai fakta karena dikaitkan dengan keimanan. Ini kan sesuatu pisau menganalisa yang tebang pilih. Nah, itulah sebabnya tadi saya sudah berkata kepada Pak Edi, untuk bicara soal ini itu harus dalam frame yang sama. Oke? Tahu maksudnya dalam frame yang sama. Kalau cerita mengenai Aji Soko itu diletakkan dalam konteks keimanan dan itu dihubungkan dengan fakta, apakah bisa divalidasi? Itu yang harus dicermati. Begitu juga apa yang termaktub dalam kitab suci, baik itu kitab Taurat, Bible, ataupun Quran, semua dijadikan acuan adalah validasi kajian-kajian modern. Dan itu tentu saja menggunakan perangkat keilmuan yang sifatnya akademik. Bukti-bukti arkeologisnya itu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat teks yang ditulis oleh Raden Ngabe Ronggowarsito itu. Pak Edi masih ingat kapan Raden Ngabe Ronggowarsito itu dilahirkan? Ronggowarsito lahir tahun 1802. Iya. Beliau lahir. Maksudnya Raden Ngabe Ronggowarsito itu lahir tahun 1802 Masehi, meninggal tahun 1873 Masehi. Perhatikan angka penting itu. Beliau lahir tahun 1802, pada saat itu, kalau kita cermati, peristiwa Perang Jawa itu dimulai tahun 1825. Berarti saat itu, usia Ronggowarsito, Raden Ngabe Ronggowarsito, sudah sangat mapan. Sezaman dengan Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro melakukan Perang Jawa, dimulai tahun 1825 Masehi, berakhir pada tahun 1830 Masehi, Ronggowarsito masih hidup. Ini catatan penting. Berarti, apa yang ditulis oleh Raden Ngabe Ronggowarsito ketika membuat karya besar mengenai asal-usul manusia Jawa, itu sebetulnya merupakan rekaman kolektif yang pernah ada dalam ingatan orang-orang Jawa. Dan semua dokumen itu ada bentuk tulisannya. Masalahnya, pada saat Raffles masuk ke tanah Jawa dan merampas semua dokumen, manuskrip-manuskrip yang tersimpan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, itu bukan satu atau dua manuskrip yang dijarah. Ribuan manuskrip yang dijarah. Bahkan ketika dibawa ke Eropa, sebagian manuskrip itu tenggelam di lautan Hindia. Hilang. Artinya apa? Semua yang berkaitan dengan ingatan kolektif orang Jawa itu bukan sekedar tuturan lisan, tapi sudah ditulis dalam bentuk manuskrip. Masalahnya manuskripnya itu kebanyakan sudah tiada. Tenggelam di Samudra Hindia Belanda. Dan itu saya kira catatan historis yang telah dilakukan oleh Profesor Peter Carey misalnya. Itu mengakui memang penjarahan itu luar biasa oleh Raffles waktu itu. Dan beliau menulis mengenai the history of Java, sejarah Jawa, Raffles. Dan saya kira dari situlah kita mulai bicara bahwa ini bukti bahwa tradisi tulis dalam peradaban Jawa itu begitu besar. Bahkan kapan hari itu ditemukan tulisan-tulisan dari Sunan Bonang ternyata di Belanda ya. Itulah sebabnya disertasi yang ditulis dalam bahasa Belanda judulnya Het Boek van Bonang. Itu adalah karya yang berkaitan dengan Sunan Bonang. Dan ternyata dokumennya ada di Belanda. Ada di Belanda, dibawa ke Belanda. Dan itu ditulis bukan di atas kertas, tapi semacam lontar. Masih dekat lontar. Ya, dan kalau kita kembali pada pembahasan tulisan Raden Ngabe Ronggowarsito, itu menarik. Kenapa? Ini berkaitan dengan Aji Soko tadi. Oke? Sekarang kita coba baca teks yang tertulis
di dalam karya Raden Ngabei Ronggowarsito ini. Barangkali ini bisa di-shoot lebih dekat supaya kita bisa membaca teks ini secara tepat. Di sini ada beberapa kata-kata kunci supaya kita bisa menvalidasi isinya. Oke? Saya baca pelan-pelan ya. Ingkang sinebut nama Aji Soko. Ini kalau dibaca ingkang sinebut nama Aji Soko. Kira-kira artinya apa Pak Edi? Yang disebut, inilah yang disebut namanya adalah Aji Soko. Kemudian di sini ada penjelasan. Kacarios ingkang, saya ulangi lagi ya. Kacarios ingkang kocap ing Jitapsara. Kira-kira tahu artinya apa Edi? Yang tertulis di kitab Jitapsara. Kisah yang termaktub. Kisah ini termaktub di dalam kitab Jitapsara. Jitapsara. Ini catatan pertama ya. Kacarios ingkang tadi disebut Jitapsara ya. Jitapsara serta juga termaktub dalam kitab apa? Kitab Miladuniren. Kalau Miladuniren itu apa? Bahasa Jawa? Bukan. Apa itu? Itu bahasa Arab yang dijawakan. Jadi bahasa Arab yang dijawakan itu menjadi Miladuniren. Artinya sebetulnya kitab dua cahaya. Dua cahaya. Ya, kitab dua cahaya. Kemudian di sini ada sesuatu yang penting. Apa itu? Ratu Alit Ajujuluk Prabunya hilang di sini, nggak ada ini. Ratu Alit Ajujuluk Prabu Sarkil Akikito ing Najran. Dari Najran. Nah, sekarang kalau di sini disebut kota yang disebut kota Najran, berarti ini ada satu tanda. Ini bukan kota legenda. Kota ya. Ini kan disebut kota, kawasan. Disebut Akikito, berarti beribu kota. Jadi ada Prabu Sarkil yang memiliki ibu kota atau yang mendiami ibu kota Akikito di mana? Ing Najran. Najran itu nama kota. Kawasan, kota. Dari nama Prabu Sarkil yang mendiami kawasan atau kota yang disebut Najran, kemudian sang Prabu ini sebetulnya siapa? Sang Prabu Sarkil mau terahipun Nabi Ismail. Berarti orang ini keturunan yang disebut sebagai Prabu. Prabu itu raja, ya, yang mendiami kawasan yang disebut Najran. Kira-kira ini legenda atau bukan? Kota yang disebut Najran itu kota rekaan atau bukan? Ada. Kita cek dalam peta yang disebut oleh seorang tokoh geografi yang bernama Claudius Ptolemy. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah kawasan yang disebut sebagai Arabia Felix. Oke, ini ya. Arabia Felix. Tolong ditunjuk Pak Edi.
Ya. Arabia Felix. Oke, kita mengenal beberapa kawasan kota yang sejak awal telah teridentifikasi. Di antaranya adalah kota apa itu? Yathriba atau Latripa. Ya. Oke, yang kita kenal dalam versi bahasa Arab dengan sebutan Yathrib. Itulah sebabnya ada lambang di situ. Ada bangunan. Ada semacam bangunan. Berarti itu merupakan kota yang telah dikenal pada masa penyusunan peta dari Claudius Ptolemy. Padahal kita tahu Claudius Ptolemy membuat peta ini itu tahun 150 Masehi. Berarti abad kedua. Berarti kita bisa simpulkan nama yang termaktub di dalam Al-Quran yang menyebut nama Yathrib, ya, saya ulangi lagi. Nama yang termaktub di dalam Quran yang menyebut nama Yathrib itu bukan kota rekaan. Sudah ada. Itu adalah kota, itu adalah nama sebuah kota yang tervalidasi dalam dokumen yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Dan itu telah tertulis pada abad kedua Masehi. Sedangkan Quran itu abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Berarti selisihnya 500 tahun. Sekitar 500 tahun. Meskipun nama Yathrib yang termaktub dalam Quran itu merupakan dokumen yang baru muncul era belakangan, tetapi tervalidasi dengan dokumen yang lebih awal, yakni manuskrip tulisan dari Claudius Ptolemy berupa peta Arabia Felix yang menyebut nama Yathriba. Bahasa Arabnya Yathrib. Oke, dengan cara yang sama kita membaca tulisan dari Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden Ngabei Ronggowarsito menyebut tokoh yang memiliki kekuasaan di satu kawasan yang disebut dengan kawasan itu sebutannya adalah Najran. Itulah sebabnya di sini disebutkan Akikito ing Najran, ya kan? Lihat ini. Akikito ing Najran. Najran. Jelas kan? Ing Najran. Berarti beribu kota di Najran. Pertanyaannya, bila istilah kawasan Najran itu bukan rekaan dari Raden Ngabei Ronggowarsito, apakah bisa divalidasi dengan dokumen yang lebih awal? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti ini rekaan. Tetapi kalau ada, berarti kisah ini dapat divalidasi dengan dokumen yang lebih awal. Lihat peta Claudius Ptolemy. Perhatikan nama kawasan yang terletak di sebelah utara Yathriba. Terus Yathriba agak ke atas, Pak Edi. Coba turunkan sedikit. Terus stop. Di sini ada Yathriba, betul? Ya. Kemarin kita bahas juga satu kawasan dan itu didiami oleh suku Salmai atau di dalam peta Claudius Ptolemy yang disebut dengan kota Salma. Dan itu berarti berkaitan dengan Targum Onkelos, tradisi Yahudi. Sekarang kita lihat karya Raden Ngabei Ronggowarsito, apakah bisa tervalidasi nama kota yang disebutkan itu di dalam peta Claudius Ptolemy? Ternyata jawabannya iya. Di mana itu? Lihat di sini, ke arah utara. Di sini tertulis kata Negran. Oh, ini Negran. Dan ini ada bentuk bangunan yang membuktikan bahwa bangunan itu sebagai bukti bahwa itu ada semacam peradaban kota di kawasan itu. Di sini tertulis Negran. Dan dalam bahasa yang dipakai oleh Raden Ngabei Ronggowarsito disebutkan Akikito ing Najran. Berarti ini kota rekaan atau memang ini adalah fakta? Fakta ini. Berarti sudah ada satu temuan yang membuktikan bahwa karya Raden Ngabei Ronggowarsito bukanlah sebuah dongeng semata. Ini kalau ada orang yang menuduh ini adalah sebuah karya dongeng, karangan gitu ya. Karangan bebas,
mereka sebetulnya mencoba untuk merendahkan. Dan ini saya kira mereka berpikir ulang. Kalau mereka menuduh orang Jawa membuat rekaan cerita seperti ini, orang Jawa balik menuduh kepada mereka yang menuduh. Bukankah Ismail yang didakwa sebagai nenek moyang mereka tidak terbukti dengan dokumen-dokumen yang lebih awal? Paham maksud saya? Maksudnya keturunan dari Ismail itu? Orang-orang yang mengaku keturunan Ismail yang ada di kawasan Arabia Felix atau kawasan Arabia Petraea mengaku keturunan Ismail, dasarnya dari dokumen apa? Itu kan dokumen yang bukan era sezaman, tapi era yang muncul baru belakangan. Iya. Sama seperti orang Jawa berkaitan dengan dokumen Raden Ngabe Ronggowarsito. Ini berarti Itu kalau mau meletakkan pisau yang sama. berarti Prabu Sarkil ini bertempat tinggal di Najran gitu. Kalau menurut apa yang diceritakan oleh Raden Ngabe Ronggowarsito, beliau kan tidak bercerita dari pikirannya sendiri, tapi dia mengutip kitab. Dan kitab itu dijelaskan di sini, yakni kitab Jitab Soro dan kitab Miladun Niren. Pertanyaannya, dua kitab ini yang harus dijadikan sandaran, karena ini merupakan rujukan. Dan Prabu Sarkil ini mempunyai anak Aji Soko itu, memperanakan keturunan ya, cucu. Punya cucu, punya wayah. Kalau anaknya sendiri dari Prabu Sarkil adalah Dewi Saka. Dewi Saka nanti melahirkan yang disebut Aji Saka atau Aji Soko. Berarti dari Najran itu dia melintasi ke Indonesia berarti. Kalau bahasa yang dipakai oleh Raden Ngabe Ronggowarsito itu dia migrasi ke tanah Jawa. Itulah sebabnya nanti di sini ada penjelasan lebih detail. Barangkali bisa di-shoot. Ini penting karena ini karya Ronggowarsito ya. Iya, ini karya Ronggowarsito. Tulisan aslinya itu. Dan ya? memang betul, beliau menulis itu dalam bahasa Jawa dengan huruf Honocoroko, bukan ditulis dengan huruf Arab. Padahal beliau santri. Santri. Beliau Mondoknya santri dari seorang tokoh besar yang bernama Kiai Kasan Besari. Di Pondok Pesantren Kiai Kasan Besari. Dan ada seorang tokoh Belanda yang bernama Profesor Grege. Beliau menulis buku, kamus besar, 2 jilid saya punya. Itu judulnya Javans Nederlands Hans Woordenboek. Kamus bahasa Jawa didampingi dengan bahasa Belanda. Tapi ditulis dengan huruf Honocoroko dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Nah, di sini kalau dicermati ya, betul tidak apa yang tadi saya katakan kepada Pak Edi, bahwa Aji Soko itu dapat perintah untuk mendiami Pulau Jawa. Ya, di sini coba cermati di sini. Di sini ada ungkapan jelas di sini, tolong di-shoot. Ada ungkapan Sang Prabu lajeng mangkat dateng Pulau Suweng. Pulau Suweng. Apa itu Pak Edi? Paham? Suweng itu makanan. Saya baca lagi ya. Sang Prabu lajeng mangkat dateng Pulau Suweng inggih punika Pulau Jawi. Jadi yang disebut Pulau Suweng itu adalah Pulau Jawa. Suweng ya? Suweng, apakah Suweng itu sama dengan Suwung? Oh, masih kalau sepi Suweng gitu berarti ya? Pulaunya masih sepi, kosong. Kosong mungkin ya. Jadi disinilah yang bisa kita validasi bahwa Aji Soko itu migrasi atas perintah. Kemudian mendiami tanah Jawa. Makanya di sini disebut Pulau Jawi. Ini ditulis dalam versi bahasa yang dipakai oleh Raden Ngabe Ronggowarsito. Tapi kalau kita cermati dalam bahasa Jawa kuno tidak disebut Pulau Jawi,
tapi ditulis dengan istilah Jawa Dwipa. Iya, Jawa. Nah, saya ambil contoh di sini ya. Ini ada tulisan begini Pak Edi. Ini dalam bahasa Jawa kuno, tapi sudah dilatinkan. Iki kata Aji Saka. Kalau diterjemahkan, inilah kisah Aji Saka. Sastra guru Ri Jawa Dwipa Mandala, seorang guru yang mengajar di kawasan Jawa Dwipa atau yang disebut Pulau Jawa. Oh iya. Nah, oke. Sekarang betulkah istilah Jawa Dwipa itu maksudnya adalah Pulau Jawa? Saya bawakan satu contoh misalnya. Di sini ada istilah begini. Ini bahasa Jawa kuno Pak Edi. An mangkana puaratu muang handian muwuh para samya sapanis karasira ring Jawa Dwipa Mandala Nitya sewa kamaring sang maharsi Agastya Ika. Nggak ada O semua kan? Iya. Semua pakai A. Iya. Kalau diterjemahkan di sini, demikianlah maka raja dan bangsawan serta seluruh rakyat di tanah Jawa menjadi selalu berbakti terhadap Maharsi Agastya. Perhatikan istilah tanah Jawa, kalau bahasa kita menyebutnya begitu, sedangkan dalam bahasa Jawa kuno disebut Jawa Dwipa. Sira, kalau bahasa kita sekarang siro, awakmu atau kamu. Jadi inilah bukti bahwa kalau disebut Jawa Dwipa itu maksudnya sama dengan Pulau Jawa. Dan istilah Jawa Dwipa itu bukan rekaan yang baru dikreasi dalam konteks kebaruan pada era kolonial di tanah Jawa, bukan. Tapi istilah Jawa Dwipa itu sudah dipakai dan ditulis dalam teks yang disebut Ramayana. Oh, di kitab Ramayana ada ya? Iya, kitab Ramayana yang ditulis oleh Walmiki dalam bahasa Sangsekerta itu ditulis sezaman dengan penulisan dari Claudius Ptolemy. Kalau teks Ramayana itu ditulis oleh Walmiki pada tahun 130 Masehi atau 135 Masehi, sedangkan Claudius Ptolemy yang menulis peta geografi termasuk Arabia Felix itu ditulis tahun 150 Masehi. Iya. Berarti sezaman. Iya. Claudius Ptolemy meninggal tahun berapa? 170 Masehi. Sedangkan Walmiki telah menulis istilah Jawa Dwipa itu pada tahun 130 Masehi. Apakah Belanda waktu itu sudah ada? Belum. Sebagai penjajah di kawasan Nusantara ini? Belum ada. Belum. Berarti istilah Jawa Dwipa bukan kreativitas Raden Ngabe Ronggowarsito. Istilah Pulau Jawa juga bukan hasil kreativitas orang yang muncul belakangan. Tapi telah eksis pada abad kedua sebelum Masehi, pada abad kedua Masehi, yang saat itu risalah Nabi kita Muhammad SAW belum turun di muka bumi. Iya. Oke, kalau begitu, lebih tua mana antara Jawa dengan risalah Islam turun di Arabia? Iya, Jawa. Lebih tua Jawa. Oke, nah masalahnya, apa yang tertulis dalam kitab Ramayana? Di dalam Kiskindakanda, Kiskindakanda itu bagian. Karena Ramayana itu dibagi beberapa bagian. Khususnya bagian Kiskindakanda, Sarga yang ke-31 ayat 29 dikatakan begini. Yatnavanto yawa dwipam saptarajyo pasobitam. Saya ulangi lagi. Yatnavanto yawa dwipam saptarajyo pasobitam. Artinya Yatnavanto yawa dwipam, jelajahilah sungguh-sungguh Pulau Jawa. Saptarajyo pasobitam, kamu akan menjumpai 7 kerajaan besar di sana. Itu perintah siapa? Perintah Rama. Perintah Rama ketika mencari Sinta.
Jadi Rama mencari Sinta Sampai ke Pulau itu Jawa. sampai kemana? Sampai ke kawasan Nusantara, termasuk ke kawasan kita ini. Iya, iya. Dan kalau kita tanya kepada orang Hindu, saudara kita penganut agama Hindu, Rama Sinta itu bukan legenda. Rama Sinta itu adalah fakta historis dalam tradisi Hindu. Kalau Pak Edi mengatakan Rama Sinta itu legenda, itu cerita pelipur lara, itu mitos, orang Hindu bisa marah kepada kita. Sebagaimana kalau kita mengatakan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa itu mitos, orang Islam bisa marah. Berarti Pandawa itu juga ada cerita. Pandawa, Kurawa, itu fakta historis. Mahabharata. Makanya kitab Ramayana dan kitab Mahabharata dianggap sebagai kitab bagian dari itihasa. Nah, itu sebabnya orang-orang Hindu, saudara kita orang-orang Hindu, kitab suci Hindu itu ada beberapa bagian. Ya. Ada yang disebut Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Ini yang disebut sebagai kitab utama. Baru kemudian nanti ada Smriti Weda. Kemudian ada lagi yang disebut Purana. Ada Brahmanda Purana, ada Agni Purana, ada lagi Brahma Purana, Wisnu Purana. Kemudian ada lagi misalnya Srimad Bhagavatam Purana. Ya. Masih ada yang lain. Ustadz Ali punya buku-bukunya itu? Punya di rumah. Bahkan yang Srimad Bhagavatam Purana itu ada sekitar 12 jilid. Banyak. Itu baru yang disebut Srimad Bhagavatam Purana. Belum lagi yang lain. Bhaviswa Purana. Wah. Nah, yang saya sebutkan tadi itu Ramayana. Itu bagian dari itihasa. Bukan Mahabharata. Ini yang Ramayana. Ada teks yang bunyinya begitu. Saptarajyo Pasobitam. Lengkapnya Yatnavanto Yawadwipam Saptarajyo Pasobitam. Jelajahilah Pulau Jawa. Kalian akan sungguh-sungguh menemukan 7 kerajaan besar di sana. Berarti pada masa itu, abad 2 itu ya? abad kedua, Pulau Jawa itu udah ada kerajaan ya? Sudah peradaban luar biasa. Dan ternyata keturunan Nabi Ismail sampai ke situ. Luar biasa. Kalau ini dibaca dari aspek historis, Ramayana saja sudah bicara mengenai Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa itu ada 7 kerajaan besar. Tidak mungkin 7 kerajaan besar tanpa ada penghuni. Iya, ada rakyat, ada raja. Bahkan disebutkan sebagai Saptarajyo Pasobitam. Ada 7 kerajaan besar di sana. Ini bukan main-main pernyataan Walmiki di dalam kitab Ramayana yang ditulis tahun 130 Masehi. Dan kalau kita konfirmasi dengan data historis yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, ya, ini kan juga membicarakan mengenai kawasan yang disebut Arabia. Iya. Dan kawasan ini juga menyebut soal Najran. Yatripa. Yatripa dan Najran ini. Dan juga disebut kawasan Negran. Dan nama-nama ini sudah dikenal pada masa itu. Raden Ngabei Ronggowarsito hanya menukil ulang, menyadur ulang. Yang tentu saja beliau bukan melakukan semacam merekayasa cerita, tapi justru berdasarkan pada 2 kitab utama yang jadi rujukan itu. Masalahnya kita harus merujuk 2 kitab itu, tapi persoalannya itu tidak mudah, ya kan? Dan itu yang menjadi perhatian kita. Kalau kita ingat kisahnya orang-orang Najran ini, kisah Nabi Muhammad juga pernah didatangi orang-orang Najran ya. Nah, itu juga kan? Artinya apa? Istilah Najran, kawasan Najran, orang-orang Najran itu kan bukan muncul pada masa abad ke-7 Masehi. Sebelumnya sudah ada. Ya. Karena kalau terkonfirmasi dengan data tulisan Claudius Ptolemy, ternyata itu sudah eksis abad 2. Abad kedua Masehi. Luar biasa ini ya. Wah, ini berarti kita lebih bangga lagi nih. Ternyata Pulau Jawa sudah dikenal oleh keturunan Nabi Ismail sampai mengutus cucunya ke Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa ini bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah ya.
seluruhnya. Bahkan kemarin kita bahas Hindia sampai mulai India. Ya. Makanya kita di tempat Indonesia itu dinamakan Hindia Belanda ya. Ya, betul. Jadi pada masa kolonial kita menyebutnya dengan istilah Hindia Belanda. Berarti Lautan luas itu disebut Lautan Hindia. Ya kan? Iya. Artinya apa? Istilah Indi itu mencakup kawasan yang luas. Ada India daratan, ada India kepulauan. India daratan dikenal dengan sebutan Akhtar Indi, dan India kepulauan disebut dengan sebutan For Indi, atau kebalikannya ya. For Indi dan Akhtar Indi. Disitulah kita bisa tahu ternyata India itu ternyata bahkan termaktub di dalam tulisan yang disebut teks Masora, bahkan tertulis dalam The Dead Sea Scroll dengan sebutan Hodu. Ya, India. Hodu. Yang arti harfiahnya India. Ketika menyebut kekuasaan Ahasiweros. Wah, ini mantap sekali ya. Jadi pemirsa di sini bisa membangkitkan rasa nasionalisme karena ini bulan Agustus ya. Dan kita bahas di sini Pulau Jawa itu jangan Anda pikir sempit hanya Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Ternyata ini sebuah kepulauan yang besar dan itu termasuk seluruh wilayah Indonesia Hindia Belanda. Dan ternyata wilayah kita ini didatangi oleh keturunan Nabi Ismail. Jadi kita orang-orang Jawa ini harus harus berbangga hati. Berarti nasab saya ini nyambung ke Nabi Ismail ya. Baik, saudara-saudara sekalian, jika tayangan ini bermanfaat bagi Anda, tolong dukungan Anda bisa salurkan bantuan Anda ke ini ya, ada scan barcode. Ini akan kami pergunakan untuk pengembangan dakwah kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembinaan para mualaf dan juga pembangunan fisik, baik itu masjid atau rencana kita akan membuat tempat untuk Islamic Studies ya, atau yang kita kenal untuk rumah mualaf dan sebagainya. Kami masih membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itu kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyumbang pada kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal baik Ibu Bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Ustaz. Saya kira satu hal yang perlu dicermati bahwa kalau kita mengatakan tulisan Raden Ngabe Ronggowarsito itu merupakan karya yang muncul pada masa belakangan sehingga dikatakan mitos, ini sesuatu pernyataan yang gegabah. Karena kalau ini yang dijadikan patokan, maka orang akan berkata, apa yang tertulis dalam Quran sebagai kitab suci, atau apapun yang tertulis dalam Bible sebagai kitab suci, itu juga baru muncul belakangan. Karena peristiwanya sudah terjadi pada masa yang lebih ribuan tahun lampau. Jadi harus hati-hati dengan pernyataan itu. Dan dalam konteks ini, supaya mudah melacaknya, kita bisa bandingkan nama kota, nama kawasan yang termaktub dalam Quran, misalnya kata Yathrib, ternyata tervalidasi dengan dokumen Claudius Ptolemy dengan sebutan Yathriba. Sedangkan nama Najran yang tertulis dalam bukunya Raden Ngabe Ronggowarsito yang disebut Serat Paramayoga juga tervalidasi dengan dokumen Claudius Ptolemy yang juga disebut dengan sebutan Negran. Dan saya kira itu penting. Dan saya juga mau bicara kepada netizen, buku-buku saya sudah terbit, bisa di akses. Ada beberapa judul supaya nanti bisa dicermati, bisa dicari di Menahem Ali Store. Ya, Menahem Ali Store. Ada 4 yang sudah ada, tinggal nanti yang terakhir yang belum terbit. Insya Allah akhir bulan ini atau awal bulan depan. Ini buku-bukunya. Bisa kalau Anda ingin membeli buku-buku Ustadz Menahem Ali, Anda bisa kunjungi ya. Ini linknya ada di deskripsi ya.
Anda bisa klik saja, nanti akan disertakan di deskripsi video ini. Demikian saudara-saudara sekalian, kajian malam hari ini, dan saya selalu berkata berulang-ulang, selalu ada yang baru. Jadi tongkrongin terus, malam Jumat lagi kami akan membahas yang lebih seru lagi, dan pasti ada yang baru yang akan kita bahas. Karena Ustadz Ali hanya bahas ini sampai dibela nih beli buku mahal ini ya. Manuskrip Jawa. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.